Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, yaitu maka sifat yang pertama, 10 garis dari atas ke bawah. Maka sifat yang pertama yaitu wujud. Allah memiliki sifat yang pertama, yaitu adalah wujud. Apa arti wujud? Artinya ada. Allah Ta'ala ada. Beda ada dengan diadakan. Apabila ada, pasti ada yang diadakan. Diadakan itu karena ada yang ada. Ini mantik lah. Ada orang pesantren paham. Bila ada orang pesantren, kita pupasakan sedikit. Ada dengan diadakan beda. Wujud artinya ada. Yang ada hanyalah Allah. Selain dari Allah, semuanya diadakan. Berarti kalau diadakan, asalnya tidak ada. Apapun yang diadakan, pasti asalnya tidak ada. Maka apapun yang diadakan, pasti asalnya tidak ada, lalu jadi ada. Bukan Allah itu. Yang ada, lalu diadakan, berarti bukan Allah. Sekali lagi, ada karena diadakan, itu bukan Allah. Yang mengadakan yang asalnya tidak ada lalu ada, yaitu adalah Allah. Putar sudah mulai, kita putar lagi. Yang sebenarnya ada dan tidak ada mengadakan yang ada, itu adalah sifatnya Allah, yaitu Allah. Apabila ada karena diadakan jadi ada, itu bukan Allah. Maka ini ilmu mantik nih. Sekali lagi, yang ketiga, kembali lagi. Mantik itu Bapak Ibu memutar kata-kata. Dalam ilmu pesantren, ilmu memutar kata-kata. Apabila kadang menguasai mantik, bingung. Wajib dulu siapapun kalau mengajar ilmu tauhid harus dilibatkan ilmu mantik. Apabila orang itu kada pernah belajar ilmu mantik lalu mengajar tauhid, bisa sesat dan menyesatkan. Ibarat membaca Quran bertajwid. Apabila kada pernah belajar tajwid lalu membaca Quran, salah bacaan Quran itu. Bukan Qurannya yang salah, cara membaca Quran tidak dikuasai karena tidak mau belajar tajwid. Tajwid ilmu alat untuk membaca Quran. Tidak bisa seseorang itu benar bacaan Quran kalau tidak pernah belajar tajwid. Tajwid itu ilmu untuk supaya bisa membaca Quran. Berarti Quran tidak sembarangan dibaca karena ada ilmu cara membaca Quran, namanya ilmu tajwid. Maka ketika membaca Quran wajib tajwid. Sebelum membaca Quran belajar dulu tajwid. Tidak mungkin orang itu membaca Quran bisa dan benar kalau tidak menguasai tajwid. Maka orang yang belajar tajwid, dia insya Allah baik
Belum tentu orang belajar tajwid baca Quran yang jujur, karena lidah beda-beda. Lidah beda. Yang kalau orang dasar kali bisa menyambat shin itu seumuran sim sok ya seumuran sok jadi dulu syak jadinya sok syak lahir jadi dulu lagi dipuji guru tak sa nah lahir tak sa nah lain pulang jerbu tak jerbu syak itu syak lain penyalikan dulu dasar motornya itu hewan. Coba jadi ujung lidah ikan berada di ujung langit-langit, jangan ditempelkan lidahmu di langit-langit. Coba tak lalu jermurik tak nah ya sudah lain lagi sa jermurik sya lain uasa. Kemudian jerguru sya jermurik sa lain itu sin dari titik lagi di hati mongkongko sya jermurik sa itu sa. Aku kan bisa jermurik nah kan bisa itu ya isya. Bila jadi tajwid itu montong lain-lain. Nah, kembali lagi kita ke ilmu mantik. Minggu tadi kita pengajian. Apapun yang sempurna itu adalah pemberian Allah. Pemberian Allah. Maka nampaklah titipan Allah di diri seseorang. Apapun kekurangan itu milik kita. Kita merasa kurang karena yang maha sempurna adalah Allah. Nah, tentu kembali dulu. Secara ringkas, Allah punya sifat kesempurnaan. Mustahil punya sifat kekurangan. Itu secara ringkas. Secara terperinci, Allah memiliki 20 sifat yang wajib dimiliki Allah. Mustahil 20 sifat juga, dan itu bukan milik Allah. Harus satu sekehendaknya Allah. Nah, itulah kita bahas. Kita sudah masuk Bapak Ibu kepada sifat yang pertama. Apabila sifat pertama yang kita pelajari ini cacat, maka akan cacat semua. Hancur semua. Nah, maka kita bertahap dulu pelajarinya. Apapun sifat kesempurnaan yang dimiliki seseorang, itu bukan milik seseorang itu, tapi itu Allah menitipi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang memiliki sifat kesempurnaan. Suara guru itu merdu, Allah meletakkan suara merdu di guru itu. Guru itu hafal, apapun hafal, Allah meletakkan kekuatan hafalan di guru itu. Nah, itu yang orang itu berpandilnya bagus, Allah meletakkan di mulut orang itu bagus berpandil. Nah, itu tuh. Nang sempurna-sempurnanya lah. Nang sempurna-sempurnanya. Berarti apapun yang kita lihat dari seseorang, dari apapun, Allah meletakkan kebaikan-kebaikan, kesempurnaan-kesempurnaan di diri seseorang. Itu aja dulu. Lalu orang kita punya sifat kekurangan, maka sibuklah kita memperbaiki sifat yang ada baik dalam kita. Ingatlah kita kepada Allah, apa yang dimiliki orang itu, dia punya sifat kesempurnaan. Maka
kita banyak baik sangka di ketika melihat orang tersebut, maka berburuk sangkalah kita dengan diri kita. Lawan orang lain kita baik sangka, insya Allah dari yang 120/80 normal. Nyaman sudah. Nah, kenapa? Karena Allah berikan kesempurnaan. Tapi ini ketika kita merasa sempurna, kurang-kurang, di situ muncul sombong, di situ muncul ojok merasa bangga, di situ muncul menghina orang. Kenapa? Karena dia merasa dia punya sifat sempurna, memandang orang lain punya kekurangan. Nah itu. Nah lalu Bapak Ibu yang perlu memuliakan, karena di dalam akhir-akhir ini orang mendatangi ulun, guru ini maaf, ini bukan apa-apa tujuan kerja apa-apa. Di antara guruannya guru, di kami guru banyak jawabannya mengikut, artinya kami guru juga. Ya, pendapat pian dari seluruh capres cawapres yang ketiga ini nama baik ketiganya. Tapi ulun mencari yang terbaik. Nah bagus kan? Kita mengajari masyarakat juga bahwa adil itu baik-baik. Jadi ulun baik ketiganya. Mereka orang Muslim juga bagus. Itulah putra-putra bangsa yang baik dan terbaik. Tapi ulun sebagai orang Muslim, ulun pasti mencari yang terbaik. Belum betapa ibu-ibu di belakang, Bu, beri pian. Mungkin ada pilihan-pilihan. Ini calon laki, calon suami. Hati ini ada ke sini, ada ke sini, ada ke sini. Misal ada ke sini, ada ke C, hati ini, ada ke B, ada ke C. Ibu-ibu, lalu di antara nomor 3 ini kan bisa B4 karena malih 1, 2, 3, 4. Nah, lalu di antara yang terbaik yang keempat ini si Anu. Ingin kayak itu lalu cara memilih. Ibu-ibu. Bapak-bapak dia. Bagaimana? Nah, ibu-ibu mencari suami yang terbaik. Apakah ibu-ibu menghina di antara yang keempat tadi? Ya, pasti mencari yang terbaik. Rasulullah mengatakan, "Fankihu ma'al tunkahul mar'atu li arba'i li nasabiha, li jamaliha, li maliha, li diniha. Allah tidak din taribat dia." Kenapa ibu-ibu mencari yang terbaik? Karena dia akan dipimpin, Bu. Nyaman kan Bapak dia kayaknya? Nah, karena ibu di kampung nih dipimpin. Pian gue kalau sudah memilih dari yang berempat tadi, pasti dia memilih yang terbaik karena pian siap untuk dipimpin. Nabi mengatakan, Nabi pilihlah laki-laki. Itu mengkias aja, hadisnya memang ada. Pilihlah jujur yang baik. Nilai sembilan. Kalau perempuan, laki-laki sama. Walaupun adanya perempuan hadis ini, tapi kalau laki-laki bisa kias namanya. Calon ini jujurnya baik. 5 ini ekonominya bagus. Kemudian lagi di Jawa orangnya cukup tampan. Ibu-ibu, nangseku naga ini mahal. Nangseku naga ini. Ulun kan mina orang. Mina orang lah. Nangseku nggak ini. Nang saya kurang ini. Yang terakhir, kalau kita mencari laki-laki dunianya bagus banyak,
Kalau kita mencari laki-laki yang ekonominya bagus, banyak. Kalau kita mencari laki-laki yang tampan, banyak. Nabi berkata, lidinya yang terakhir agamanya, pampar bidadidin taribat yada. Pilihlah orang yang baik agamanya, maka hidupmu berkah. Berarti dari sekian laki-laki ini, orangnya baik, ekonominya bagus, keturunannya baik, kemudian orangnya tampan, agamanya bagus. Yang terakhir tadi, yang pertama orangnya ekonominya bagus, kemudian zuriatnya bagus, rupanya sedang, agamanya bagus. Itu nomor 2. Tadi nomor terakhir, nomor 3 yang ini. Nomor 2, ekonominya menengah ke bawah, rupanya bagus, zuriatnya kan jelas, agamanya baik. Yang pertama, rupanya bagus, agamanya kan jelas, kemudian duitnya banyak, kemudian lagi rupanya pas-pasan. Pilih mana? Yang terakhir tadi turunannya bagus, ekonominya bagus, rupanya bagus, agamanya bagus. Pilih mana? Nah, kenapa papi memilih yang terbaik? Karena ibu anak dipimpin orang kemudian siap-siap dia dipimpin, karena dia memilih dan untuk dipimpin. Baiknya cari yang mana tuh? Yang terbaik. Ngomong di mana-mana, pilihlah yang terbaik dari yang baik. Ada dulu mainan. Ada apa? Nah, kemudian lagi itu laki-laki. Ini ibu sudah, bapak-bapak lagi. Hadis Nabi, tungkahul mar'atul arba'in, pilihlah perempuan itu karena 4. 5 sabiha, turunannya baik. 5 liha, dia ada perekonomiannya bagus, misalnya bisa berbisniskah, kalau menopang ekonomi keluarga misalnya, dia turunan orang yang cukup berada lah, sugih banyak aja bang. Ijabahnya orangnya cantik, terlatih. Cantik itu relatif lah, beda sudut pandang. Belum betakul pian. Cantikkah yang membuat kita jatuh cinta, atau karena jatuh cinta kan jadi kita lihat orang itu cantik? Kita hari ini mau bahas cinta. Ayo, tua-tua. Cantikkah yang membuat kita jatuh cinta, atau karena kita cinta kalau kita melihat orang itu cantik? Oh, berarti dia karena cinta lalu melihat itu cantik. Nggih, itu kan pendapat dia kan. Yang lain Pak. Nah, di pendapat soalnya cantik dulu baru cinta. Seluruh pakar-pakar ahli cinta nggak ada sepakat. Pakar-pakar cinta nggak ada yang sepakat. Bisa karena cantik orang tuh muncul cinta, bisa karena cinta kelihatan orang cantik. Kayak Pak, hilang di antara ulama percintaan. Nah, beda pendapat. Nah, kemudian lidinya karena agamanya baik. Lalu Nabi palpar bidadidin taribat yada,
pilihlah perempuan yang baik agamanya, hidupmu berkah. Kenapa? Karena kita akan memimpin dia. Apabila yang dipimpin ini enggak taat, bermasalah juga rumah tangga ini. Betul kan? Berarti kita memilih pemimpin karena kita akan dipimpin. Tetapi hak pemimpin karena ada yang memilih. Salah pilih berbahaya kita. Berarti berhati-hatilah memilih karena kita akan dipimpin. Nah. Jelas kan? Berarti kita pilih yang terbaik. Mudah-mudahan kedepannya pemimpin kita yang terbaik. Amin. Nah, jangan diri kabur. Ini kembali lagi. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan. Nah, itu menjadikan. Ada yang baik agamanya, ada yang bagus kata-katanya. Nah, itu murah senyum orangnya, bininya pindah kerudungan semuanya. Bagus itu. Nah, ini bagus kan? Berarti belum di sini. Nah, ya Allah. Nang terbaik. Nah, kemudian Bapak Ibu lagi. Kalau kayak mutawin. Nah, kalau ulama tuh Bapak Ibu pandir, insya Allah pandirnya karena bimbingan lewat ilham. Ilham tuh pemberian dari Allah. Bukan ulama tuh pandir mukjizat lain, mukjizat itu Nabi dan Rasul. Nah, kemudian kembali. Nah, seluruh kesempurnaan yang dimiliki siapapun, ingat itu adalah titipan Allah. Nah, itu. Apapun kekurangan itu adalah milik kita. Lalu kita sibuk memperbaiki diri kita. Kita pun sibuk memandang kesempurnaan Allah ada di diri orang itu. Nah, nyaman sudah. Maka akan muncul sifat ilmu tasawufnya, berbaik sangkalah dengan orang, berburuk sangkalah dengan diri. Maka kita tidak sempat meneliti kekurangan orang, tapi kita sibuk memperbaiki diri. Yang kedua, ilmu tauhid namanya. Nah, kemudian berbicara tentang wujud. Kembali lagi. Wujud artinya ada. Lawannya Adam artinya tiada. Adam mustahil, wujud wajib. Beda sudah. Wujud artinya ada, wajib Allah Ta'ala bersifat wujud artinya ada. Berarti yang ada hanyalah Allah. Allah tidak ada yang mengadakan. Allah tidak ada yang mengadakan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah bersifat ada. Berarti Allah Ta'ala ada terus. Sebelum adanya sesuatu, Allah Ta'ala sudah ada. Karena sesuatu itu dijadikan Allah. Seperti alam semesta. Apapun semuanya dijadikan Allah. Berarti apabila dijadikan Allah, asalnya ada. Kenapa maka ada? Karena dijadikan atau diadakan Allah. Yang mengadakan yang ada tadi adalah Allah. Sedangkan Allah tidak ada yang mengadakan. Karena Allah yang mengadakan semua yang ada. Berarti semua yang ada yang asalnya tidak ada diadakan oleh Allah. Allah tidak ada yang mengadakan. Kalau Allah Ta'ala ada yang mengadakan, berarti Allah bersifat Adam lagi, hancur lagi. Berarti antara ada dengan diadakan jelas berbeda. Bibi pencok menciptakannya, mengulang pencok. Berarti pencok ulangan
olahan bibi. Bibi itu pembuat pencuk, pencuk itu diulah oleh bibi, berarti bibi itu mengolah pencuk, pencuk itu diulah bibi, berarti pencuk itu asalnya ada, lalu diulah bibi maka adalah pencuk, berarti pencuk itu adalah olahan bibi, bibi itu pembuat pencuk, maka pencuk diulah berarti asalnya ada pencuk. Kenapa maka ada? Karena diulah. Siapa nama olah? Bibi. Bibi siapa? Pembuat pencuk. Pencuk siapa? Olahan bibi. Berarti pencuk adalah diulah oleh bibi. Bibi itu siapa? Pembuat pencuk. Bukan pencuk olah bibi. Putar lagi. Ada mau antar pencuk dan bibi sama? Berarti kadang tergambar semua yang berhadir, bibi itu mirip pencok. Tampar bibi, pas aja Allah mukhalafatul ta'al hadis yang belajar. Allah Ta'ala tidak seperti seumpama sesuatu, tidak tergambar di otak di hati. Allah Ta'ala kemungkinan begini, Allah Ta'ala kemungkinan begitu, kira-kira Allah begini. Itu bisikan syaitan hantu semua. Nyaman Pak Ibu sudah kita kembali lagi. Wujud artinya ada, ini sifat Allah, berarti yang ada hanya Allah. Habis. Semua yang selain Allah diadakan oleh Allah. Apapun yang ada, nah itu karena diadakan. Yang mengadakan yang ada adalah Allah. Berarti ada karena diadakan, beda dengan ada yang mengadakan. Nah, nyaman nih. Kita putar-putar dulu nih Pak Ibu, bukan diputar-putar kali ini. Biar aja jalan tuh bingung loh, nggak tuh tahu. Ada bapak kalau, ini mantik nih Ustadz Fauzi ini karena ada nah. Mantik itu memutar kata-kata dan nimbang ada ilmunya, namanya ilmu mantik. Melogikakan supaya masuk logika dulu. Nah kemudian semua yang ada karena diadakan. Yang mengadakan yang ada siapa? Allah. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang mengadakan secara keseluruhan apa yang ada, mengadakan semua yang ada hanya satu, yaitu Allah. Berarti apapun yang ada karena diadakan. Siapa yang mengadakan yang ada, yaitu adalah Allah. Berarti adanya Allah dengan adanya yang lain itu beda. Kalau belajar balaghah lain lagi. Adanya Allah hakiki, adanya selain Allah majazi. Nah, balaghah pula anak ilmu balaghah, anak ilmu putarkan nih. Nah, tadi mantik, ini balaghah pula. Ilmu tauhid majazi ada, hakiki ada. Hakiki yang sebenarnya ada, majazi bayang-bayang kenyataan yang mengadakan. Lalu nang hati-hati pian melihat langit, ingat perintah Allah, bukan Allah di langit. Nah, kenapa? Karena nama adakan yang pian lihat adalah Allah. Nah, nyaman sudah. Pian melihat langit, langit kan di tiang, naik pesawat menembus awan, berguncang pesawat karena awannya mengandung air. Berpanjang dia di dalam pesawat, bergoyang. Ingat tenang hati itu Allah tuh. Bapak Ibu, yang mengadakan goyangan pesawat bergoyang itu siapa? Nah, waktu itu bisa ingat mati loh. Orang ingat Allah, jangan ingat mati. Mati itu pasti. Ingat Allah waktu bergoyang tadi. Bisa lah selama naik pesawat ini berguncang pesawat. Rancak kan? Iya begitu mau rancak tuh. Ayo Bapak Ibu, ini kita kisah pesawat lagi. Naik pesawat, bergoyang pesawat. Ngerinya
Nah, ingat nambang goyangan pesawat itu siapa? Nah, ingat benar tuh, bebecaan bepajang tuh. Goyang lagi, ditambah pengumuman cuaca buruk. Jangan ada yang berdiri, kencangkan sabuk pengaman rumah. Lihat aja begoyangnya, kena bepajangan semuanya, untung dia. Ngeri, karena kalau singgah orang di atas dari mana? Nah, hati orang ingat lawan Allah waktu bergoncang tadi. Kadi ingat mati, ingat Allah. Hebat ingat Allah, hebat ingat mati. Hebat ingat Allah. Kemudian mulai sudah pindah berguncangnya pesawatnya. Di atas pindah berguncangnya juga. Ingat Allah terus. Lalu pengumuman sebentar lagi pesawat akan mendarat. Sama pengumuman cuaca buruk. Jangan ada yang berdiri. Guncang bolong. Guncang nanya bilang handap. Nah, ulun pernah pakai pesawat. Allah, ngeri handap buruk. Berapa anunya tuh? Apa itu? Kenapa tuh anak kabur? Palutnya asal hendak hilang. Takut ciang, tahu dia. Allah. Allah jangan tanyain. Nah ini, jangan seiko. Kita berilah Allah. Ini mau aku tanya ini. Kada ulun hirane, kada ulun layane. Orang sibuk berbicaan. Jangan sampai lupa Allah. Nah, waktu keadaan itu ngalih pak ibu. Nah ada panik. Nah panik, ada panik alihnya karena nama adakan goncangan tadi pilot pesawat atau Allah. Nah kalau deh nih tembus dah hati kita nih. Kemudian lalu akhirnya mendarat. Ingat pulang Allah. Turun bang, tahu dia sama parah lagi. Nah, pesawat sempurna mendarat. Ada alhamdulillah. Nah ada. Yes. Nah, tengahnya Allah masih mengatur, memberikan kehidupan lawan kita. Alhamdulillah. Tenang saja. Keluar pada pesawat. Masuk bandara. Misalnya bandara apa kata Sarahan? Bandara luar negeri, misalnya luar negeri, atau Singapura misalnya, atau Ngurah Rai Bali misalnya. Melihat paha buli dengan tolongan Allah. Nah, orang jangan tapi dilihat lihat dulu ada apa melihati jangan orang terlihat dulu tapi berendam. Nah, ada ingat pulang Allah. Hati orang alim bila tuh pak ibu nang kayak di pesawat tadi. Kadang melupakan lawan Allah. Di ketika melihat maksiat, dia itu ingat Allah. Ingat kalimatnya. Di ketika melihat maksiat, dia ingat Allah. Ini yang dilarang Allah. Maka itu caranya. Kabali itu lah, kabali. Mun ulun ka Makkah Madinah, insya Allah kali jerak. Mun kabali cukup aja kali jerak dah. Kecuali jerak kawali itu. Kalau naik ulun. Berarti sambil melajur lah, kita sarahin. Nah, itu tuh Pak Ibu. Berarti melihat maksiat, ingat Allah. Ini larangan Allah. Lalu menghindari. Apabila melihat taat, ingat Allah. Ini adalah kehendaknya Allah. Di ketika melihat kebaikan, nanti kita nih, udah melihat dia nih, orang soleh semua, orang
orang soleh ini orang soleh semua, ibu-ibu ini orang solehah semua. Nah, orang solehah semua nih, ini orang soleh semua. Nah, ini dalam taat berarti ulun bersyukur kepada Allah karena ulun dilingkari, dikumpuli orang-orang soleh. Allah menghendaki ulun semua ini berkumpul dengan orang-orang soleh. Mudah berkat orang soleh, ulun pun termasuk orang soleh. Nah, nyaman kan? Nyaman kan? Maka itu pandangan hati. Karena yang maha sempurna itu Allah. Tapi di ketika ulun merasa yang datang gara-gara ulun, nah ini bahaya sudah ini. Yang datang gara-gara ulun, maka ulun akan muncul rasa sombong karena ulun sudah berangka satu. Nampak baik itu Bapak Ibu keluarga hadir beradalah di titik nol. Nyaman tuh. Apabila sudah kita merasa hati di titik nol, terserah orang angka itu orang. Nah, penting kita ada merasa bangka. Nyaman kan? Hah? Nyaman. Kembali ke titik nol. Harus itu. Apabila kita mau memperbaiki diri kita, kita harus kembali ke titik nol. Ini yang paling berat. Apabila kita sudah berangka satu, ya sudah. Kembalilah kita ke titik nol. Berkat yang ulun berkumpul orang-orang soleh, berkat yang ibu-ibu ulun berkumpul dengan orang soleh. Semuanya keberkahan itu ada pada pihak ulun ngambil berkat dari dia. Apa sebut? Karena ulun hanya membacakan kitab, bukan ulun pemilik kitab. Nyaman ya? Hanya membacakan. Ibaratnya tuh berpandir pian namanya guru. Guru, makanya orang ceramah sama aja. Guru, pian datang kan? Datang. Ini guru belum mulai maulid, inggi. Karena guru ada kata sambutan, inggi. Karena guru ceramahnya setengah jam aja lah, inggi. Karena pian guru datang sholat kalau inggi. Pian boleh sholat dulu lah, inggi. Inggi kalau berarti guru itu susuruhan. Guru itu susuruhan. Itu caranya. Guru seadanya lah, inggi. Guru begini aja guru yang kami siapkan, inggi. Si guru tadi ada kan yang lain iwaknya, aku nangkain asal murah. Nah, ada dulu tuh. Bapak pengajarin ada sandang seorang situ. Ada kan lagi iwak masalah yang ini, aku kolesterol, ada. Ada kan yang lain pada ini, aku kencing manis, ada. Itu guru. Tapi guru namanya ada ilmunya ini tadi. Orang menyiapkan itulah sudah. Ada orang guru tidak nak makan apa, asal apa yang ada. No, bagus guru, bagus tuh. Guru tidak nak menginap di mana, asal guringnya. Nah, gimana kan? Guru dia dijemput pakai mobil apa, asal sampai aja. Nah. Kita guru di Jokowi yang bilang inggi, Jokowinya harus Jepang dulu inggi. Itu bisa terbalik bang dulu ada. Jangan inggi. Salah nih namanya. Ada usaha ikhtiar. Nah, ayo. Nah hadir. Kalau kita hendak bersih ke titik nol, hati kita sudah bersih ke titik nol. Titik nol dulu. Apabila ada ke titik nol, bahaya. Karena semua itu diadakan oleh Allah. Allah sanggup meniadakan yang diadakan. Karena yang mengadakan yang diadakan Allah adalah Allah. Nah, nyaman kalau? Nah, sudah kayak itu kita teruskan Pak Eko. Lalu apabila pian kemanapun mata memandang, nampian pandang itu diadakan Allah. Maka mudahlah orang ini ingat Allah. Karena amalan wujud banyak-banyak ingat Allah. Amalan wujud banyak-banyak ingat Allah. Karena pian memandang yang diadakan Allah. Ada pandangan pian itu kepada yang pian pandang bernilai taat,
ingat, namun menjadikan taat ini adalah Allah. Kemudian ada kadang-kadang pandangan kita ini kepada maksiat, bukan kita menyuruh memandang kepada maksiat, tak pandang kepada maksiat. Ini adalah gawean yang tidak diridhoi Allah. Berarti ingatannya tetap ke Allah waktu tak pandang maksiat tadi. Akhirnya ia menghindari maksiat itu. Jangan melihat orang maksiat, ingatlah Allah. Kita pandang maksiat itu penting, ingatlah Allah. Nah, ingat Allah ketika terpandang. Setelah tahu ini larangan, tinggalkan. Berarti ilmu tauhidnya jalan, ilmu fikihnya pun jalan. Jelas sekali. Kita teruskan. Arti wujud ada, mustahil tiada. Nah, bedain sudah antara wujud dengan adam. Adam artinya tiada, wujud artinya ada. Yang tiada itu kita selain Allah, yang ada itu hanya Allah. Berarti nam asalnya kadada lalu ada, maka asalnya kadada lalu ada, itu karena bisa kadada juga. Kemudian bermula dalil wujud. Nah, dalil wujud, dalil ini secara akal dulu. Ilmu tauhid ini diutamakan akal dulu, Pak Ibu. Akal, karena ada dalil akli. Kalau akal sudah tunduk, maka dalil nakli Quran hadis itu mudah diterimanya. Tapi kalau kita langsung ke dalil Quran hadis, akalnya belum tentu menerima. Nah, ini hebatnya ilmu tauhid, arahnya ke akal dulu. Contoh, bermula dalil wujud, catat dalil akli, dalil secara logika, yaitu baharu alam ini berubah-ubah dari siang kepada malam, dari malam kepada siang, dari pagi kepada sore, dari pagi kemudian sore ke malam, pagi ke siang, itu berubah. Atau melihat badan pian Bapak Ibu, lihat bang foto pian dari lama ini dipajang hingga foto waktu kuliah. Foto ini ada lagi. Ayo berubah ada baharu Allah. Baharu Allah. Bahari senyumnya seksimu, senyumnya wajah ini seram. Itu baru Allah berubah. Umat, ibu-ibu, bapak-bapak, bahari waktu maaflah, umat parpu. Wah, ini bau minyak kayu putih, bau persker, bujulan atau bahari wayah ini berparak lawan laki, bau jelaki awak moni, bau minyak ibu ide daya. Nang laki sama ayah juga ayah berubah. Bahari Allah minyak urut, kena harum dia terus. Wah ini bang, nah baharu sudah. Orang nyaikan tuh aku tuh para poma, pina 100% bau minyak urut dicampur pulang berpalu. Kayak apa orang-orang ikan kan obahnya ibu tarap berendam awal mahina tulang orang kayak ini tuh mati. Perubahan baru alam bisa berubah-ubah. Nah itu Pak Ibu, bahari rambut ikan mayang bergelombang panjang rambut. Wah ini ikan mayang hilang. Ini mana berwarna, apabila besisir rambut hilangan, dicabut uban tumbuh 5 bujulah bahari jauh orang
mamak. Lebat lah, mamak tuh apa bu? Lebat lah. Wah ini paksa bakorudung kemana-mana. Behari kan ada bakorudung, behari. Wah ini bakorudung terus. Kenapa? Rambutnya hilang. Nah, Bapak Ibu, ayo behari senyum terus. Pandai. Wah ini pandai. Baharu Allah. Orang yang bertauhid itu ingat Allah. Kalau orang tadi bertauhid mainnya kehendak inya berubah tadi ya. Semuanya dikehendaki Allah. Nyamannya berhari berduduk, berjalan, berdiri, duduk, berduduk, tegak. Oh ini. Nah, mulai sudah lalu berdiri pun dari berdiri. Kayak ada berat bunyinya, ada betul tantangan. Oh ya ini baru Allah. Ingat Allah mengatur. Kita sama anak yang ada. Ayo. Anak kita. Kenapa bongkok kalian? Jangan dikawin. Mainlah ulang. Bapak Ibu, ya Allah, dasar perubahan ada. Allah membuat perubahan. Ikan harus dekati aku ya Allah. Aku membuat perubahan di dirimu tuh. Walaupun ikan tidak mau, aku yang mau aku pasti terjadi, mau belum tentu terjadi. Nah, cocok. Syukur yang tadi cocok. Sabar. Tapi kalau orang sempurna lagi motornya, rindu, lapang dada aja, nikmati aja perubahan itu. Karena apa? Hati orang ini full tank ingat Allah. Mudah-mudahan kawal. Amin ya rabbal alamin. Dan tiap-tiap yang baru, wallahu a'lam, jamnya sudah pas. Itulah Bapak Ibu suasana hati orang yang berilmu tauhid. Diisi ilmu tasawuf makin mudah lagi karena lewat tadinya belajar ilmu tauhid. Mudahan ulun kawal memakai, pian pun kawal memakai. Pagi ini pengajian mengarah gimana kita tuh supaya mudah ingat Allah. Nah itu diantaranya pengajian kita pagi ini. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim wa'fu 'anna ya arhamar rahim Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma rzuqna sihhatan fi taqwa, sihhatan fi taqwa, sihhatan fi taqwa, wa tul umri fi husni amal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, wa balighna Ramadan, wa a'inna 'alaina fihi as-siyam wal qiyam. Sallallahu alaihi Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.